Salam jumpa para pecinta catur. Jumpa lagi dengan saya Swaji, dan kali ini akan kita ulas Partai Nimzo Hindia tahun 2019 yang terjadi pada permainan antara Warusan Eduardovic Agobian, Grandmaster yang tangguh dari klub catur Saint Louis, saat berhadapan dengan Samuel Sevian, Grandmaster muda yang dikenal dengan The Rising Star pada kejuaraan US Chess Championship tanggal 24 Maret tahun 2019. Akan kita saksikan bagaimana Sevian dengan pertahanan Nimzo Hindia berhasil memenangkan permainan ini. Tapi sebelumnya akan kita ulas tentang pembukaan Nimzo Hindia. Pembukaan Nimzo Hindia umumnya berawal dengan D4, kuda F6, C4, E6. Bila putih ingin menolak Nimzo Hindia, bisa melangkah kuda F3. Dan bila tidak keberatan, maka bisa melangkah kuda C3. Pada posisi ini, bila hitam tidak bermaksud melanjutkan ke Nimzo Hindia atau ingin transpose ke gambit menteri, maka bisa melangkah pion D5. Namun bila ingin melanjutkan ke Nimzo Hindia, bisa melangkah gajah B4. Ada dua variasi yang populer dalam Nimzo Hindia. Yang pertama adalah menteri C2, yang dikenal dengan variasi klasik atau Capablanca. Yang kedua adalah pion E3, yang dikenal dengan variasi Rubinstein. Dan pada tahun 1985, karena Garry Kasparov sukses menggunakan lanjutan kuda F3 saat kejuaraan dunia catur ketika berhadapan dengan Anatoly Karpov, maka kuda F3 dikenal dengan variasi Kasparov. Mari kita bahas lebih detail mulai dengan menteri C2. Salah satu tujuan dari langkah menteri C2 adalah adanya langkah pion A3 untuk mengancam gajah, dan bila gajah memukul kuda, maka menteri putih bisa memukul balik gajah tanpa merusak susunan pion. Dan pada posisi ini, hitam umumnya melangkah pion D5 untuk mendominasi pusat serta mengontrol petak penting E4. Dan putih bisa melanjutkan dengan A3 dengan tujuan mengancam gajah. Dan umumnya gajah memukul kuda, walaupun sebenarnya juga bisa kembali ke E2. Dan putih bisa memukul gajah dengan menteri. Dan selanjutnya hitam bisa memberikan keamanan pada rajanya dengan rokade. Kalau putih melanjutkan dengan kuda F3, hitam bisa memukul pion di C4. Dan setelah menteri pukul pion, hitam bisa melanjutkan dengan B6 dengan tujuan gajah A6 untuk menyerang menteri dan menguasai diagonal F1A6. Ambil contoh bila gajah putih kaki 5, maka gajah A6. Dan setelah menteri C2, maka kuda hitam bisa melangkah ke D7 dengan tujuan memberi dukungan saat pion C maju ke petak C5. Dan kita lihat hitam sudah lengkap pengembangan buahnya pada tahap opening. Oke, sekarang kembali. Sekarang akan kita ulas langkah E3 atau variasi Rubinstein. Ide dari langkah lanjutan E3 bagi putih adalah untuk mempercepat perkembangan perwira di sayap raja. Sedangkan jawaban yang umum bagi hitam pada posisi ini adalah rokade, pion C5,
atau pion B6. Dengan maksud fianchetto gajah ke B7. Dan bila hitam melanjutkan dengan rokade, putih bisa mengembangkan gajahnya ke D3. Dan hitam bisa menduduki petak penting D5 dengan pion untuk memantau petak penting E4. Dan setelah putih mengembangkan kudanya ke F3, hitam bisa mendobrak pusat dengan C5. Putih umumnya melanjutkan dengan rokade. Dan hitam bisa pukul pion di C4. Setelah gajah pukul pion, hitam bisa mengembangkan kudanya ke D7. Dan putih bisa mendorong pion untuk mengancam gajah. Gajah pukul kuda, pion pukul gajah. B6 memperkokoh pion C5 dan mempersiapkan fianchetto gajah ke B7. Dan setelah putih melangkah gajah D3 untuk mendorong pion ke petak penting E4, hitam berusaha mencegahnya dengan gajah B7. Dan putih berusaha kuat untuk bisa menempati petak penting E4 dengan pion, maka melangkah benteng E1. Dan hitam mencegahnya dengan kuda E4, sekaligus untuk menempatkan kuda di pusat. Setelah putih mengembangkan gajahnya ke B2, hitam bisa melangkah F5 untuk memperkokoh kuda yang ada di petak penting E4. Itulah sekilas tentang pembukaan Nimsu Hindia. Mari kita lihat langsung di permainan aslinya. Pada permainan ini, Agobian mengawali permainan dengan D4. Dan Samuel Sevian membalas dengan kuda F6. Pion C4, E6. Kuda C3, gajah B4. Sebuah pembukaan Nimsu Hindia. Dan kali ini putih memilih variasi klasik dengan menteri C2. Rokade A3. Sebuah langkah standar untuk menekan gajah. Gajah pukul kuda, menteri pukul gajah. D6, G3. Persiapan fianchetto gajah ke G2. E5. Bagi putih pada posisi ini, pion pukul pion E, saya kira bagus. Dan setelah hitam pukul balik dengan pion, putih bisa melangkah gajah ke G2. Untuk mengembangkan gajah, dan posisi putih saya kira cukup solid. Namun pada partai aslinya putih memilih kuda F3. Kuda C6, dan setelah putih fianchetto gajah ke G2, hitam memusatkan kudanya dengan nyaman ke E4. Menteri E3, F5. Memperkokoh kedudukan kuda yang dalam posisi strategis. B3 mengosongkan petak B2 untuk fianchetto gajah. Menteri F6. Gajah B2. Pion pukul pion. Kuda pukul pion. Gajah D7. Pengembangan gajah sekaligus mengantisipasi untuk memukul balik dengan gajah bila kuda dipukul kuda, sehingga tidak terjadi kerusakan pada susunan pion. Benteng B1. Melindungi gajah yang dipimpin menteri, sehingga kuda di D4 bisa bermanuver. Dan untuk menghindari kombinasi oleh kerjasama gajah dan kuda, menteri menghindar ke G6. Rokade, benteng A E8. Langkah logis mendukung kuda di E4, sekaligus menguasai lajur setengah terbuka yang juga merupakan ancaman terhadap menteri putih. Dan menteri putih menghindar ke F4. A6, benteng FE1. Melindungi pion lemah di lajur E yang setengah terbuka. H6,
benteng BD1, kuda E5. Sebuah langkah sentralisasi kuda dan siap bermanuver di sayap raja. Kuda F3. Mencoba menukar kuda yang berkolaborasi dengan perwira hitam lainnya yang dalam kondisi siap untuk menghancurkan pertahanan Raja Putih. Kuda G4. Tekanan dua kuda hitam terhadap pion F2 sangat kuat. Dan putih melindunginya dengan benteng F1. Gajah hitam ke C6. Saya kira menambah tekanan yang kuat terhadap diagonal H1A8. Namun pada partai aslinya hitam melangkah Menteri F7 yang saya kira tidak berkontribusi banyak dalam menekan kekuatan putih. Kuda D4. Menteri H5. Ancaman skakmat di H2 dan putih mencegahnya dengan pion H3 dengan tempo ancam kuda. Kuda Gf6, Menteri F3. Langkah logis berencana menukar menteri, mengingat tekanan dari perwira hitam sangat kuat. Dan sewajarnya, hitam enggan menukar menterinya, mengingat menteri cukup memberi tekanan yang kuat terhadap sayap Raja Putih. Maka ia menghindar ke G6. E3, kuda G5. Menekan pion H3 dan juga ancam menteri putih. Walau harus membiarkan pion B tanpa perlindungan sehingga rentan terhadap sergapan menteri putih. Dan setelah menteri pukul pion, hitam punya langkah kuat F4. Membuka diagonal untuk memberi kesempatan gajah menambah tekanan terhadap pion H3 serta menciptakan kemungkinan terbukanya lajur G atau E. Dan setelah pion pukul pion, kuda pukul pion skak. Raja H1 tentunya tidak bagus karena kuda pukul pion dan setelah benteng pukul kuda, maka menteri H5 skak. Garpu raja dan benteng. Kembali. Gajah pukul kuda, gajah pukul gajah dengan tempo ancam benteng dan benteng menghindar ke E1. Pada posisi ini benteng E4 layak dipertimbangkan hitam untuk memperhitungkan adanya penumpukan benteng di lajur E. Namun hitam memilih kuda E4 yang membuat petak D5 jadi lemah. Pada posisi ini, Agobian mengalami krisis waktu, yaitu tinggal 1 menit 45 detik. Sementara Sevian masih 19 menit 27 detik. Sehingga Agobian kehilangan kesempatan langkah yang kuat, yaitu pion F5. Pada posisi ini, bila gajah pukul pion, kuda pukul gajah, menteri pukul kuda, maka menteri putih bisa ke D5 skak untuk menukar menteri. Namun dalam partai aslinya putih melangkah menteri D5 skak. Raja H7, kuda E2, gajah F5. Dan karena waktunya yang sangat sempit, yaitu tinggal 34 detik, putih membuat langkah lemah lagi dengan Raja G2, di mana Raja Putih lurus dengan menteri putih. Sementara ada gajah hitam yang siap menuju petak E4. Kuda C5 mengosongkan petak penting E4 untuk gajah serta ancam pion B3. Kuda C3 untuk memperkuat petak lemah E4, dan setelah benteng pukul benteng, benteng pukul benteng, hitam punya taktik yang sangat kuat, yaitu kuda D3.
Pada posisi ini putih sudah bisa dibilang kalah dengan adanya ancaman terhadap benteng, gajah, dan pion F4 untuk garpu raja dan menteri. Namun putih berusaha melindungi pion F4 dengan benteng E4. Dan setelah gajah pukul benteng, putih menyerah. Karena kalau menteri pukul gajah, maka menteri pukul menteri. Dan bila kuda pukul menteri, maka kuda pukul gajah. Tentunya menang dengan sangat mudah. Demikianlah para pecinta catur, partai yang menarik antara Varusan Agobian saat berhadapan dengan Samuel Sevian yang dimenangkan oleh Samuel Sevian atau hitam pada kejuaraan US Championship tahun 2019. Seperti biasa, saya berharap video ini bisa bermanfaat bagi Anda semua. Dan bagi yang ingin komentar tentang partai, tolong ditulis menit dan detiknya sehingga mudah dipahami. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.